Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wassallahi ajma'in, amma ba'du. Segala puji, syukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan ya, untuk terus dapat melakukan aktivitas kita, termasuk kegiatan kita pada pagi hari ini adalah belajar ya anak-anak ustazah. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Ya anak-anak ustazah sekalian, sehat semua ya. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anak ustazah, jaga kesehatannya ya. Ya, dimanapun berada ya anak-anak ustazah tetap menjaga kesehatannya, tetap semangat belajar ya. Semakin meningkatkan cara belajarnya ya, karena tidak lama lagi kita akan ujian ya anak ustazah. Mulai Jumat depan kita sudah ujian praktek, tidak terasa ya. Kita ujian praktek mulai Jumat depan, disambung dengan ujian tulis di tanggal berapa? Tanggal 28 kalau tidak salah, nanti ada informasi selanjutnya ya. Jadi jangan lagi terlalu santai ya anak saja, walaupun kita daring di rumah ya, bisa kapan saja mendengarkan rekaman, bisa kapan saja ya melihat pembelajaran, tidak seperti itu. Jadi tetap diikutin ya anak saja ya. Jangan terlalu dibawakan ya, santainya ya, dan tidak boleh bermalas-malasan, semangat ya. Dan kita juga tidak terasa sudah di penghujung akhir tahun dan di penghujung akhir semester 1 ya, tidak terasa sudah 6 bulan kita daring ya anak ustazah di semester 1 ini ya. Sebenarnya bukan sebulan ya daringnya ya, udah hampir berapa, ada 10 bulan ya. Kita kemarin dimulai dari bulan 3 ya daringnya, jadi sudah ada 9 ya, sekitar 9 bulan ya kita sudah daring ya di tahun ini ya. Kita berharap kiranya di tahun depan kita bisa tatap muka, iya kan anak ustazah, tatap muka ya, maunya seperti itu ya. Kita berdoa ya, semoga kita bisa bertatap muka ya, berjumpa ya. Dan pembelajaran kita tentunya lebih menyenangkan lagi ya jika bertatap muka. Namun insya Allah kita minggu depan sudah mulai Zoom ya. Ya, sudah mulai Zoom insya Allah. Jadi kita walaupun kita tidak bisa langsung bertatap muka, tapi ustazah bisa melihat kalian ya lewat Zoom. Jadi anak-anak ustazah tetap semangat belajar untuk semua mata pelajaran ya. Tingkatkan lagi cara belajarnya ya, tingkatkan lagi cara belajarnya lebih baik ya lagi kiranya di ujian semester ini daripada ujian pertengahan semester yang lalu ya. Jadi lebih semangat lagi ya anak-anak ustazah. Tidak boleh berpangku tangan ya. Ya, materi kita pada pagi hari ini ya, dan terakhir ini ya, kebugaran jasmani ya anak ustazah, kebugaran jasmani. Jadi seperti yang sudah kita pelajari bahwa kebugaran jasmani ini ya banyak sekali apanya ya, bentuk-bentuk latihannya ya, banyak sekali bentuk-bentuk latihannya yang semuanya tentunya manfaatnya adalah menyehatkan badan kita ya, menyehatkan badan kita, membugarkan badan kita ya, dari berbagai macam aktivitas yang kita lakukan ya sehari-hari ya. Jadi yang sudah kita pelajari di awal ya, dari awal sampai terakhir kali itu adalah yang pertama apa? Kita ulang kembali kekuatan dan daya tahan otot ya kan. Kemudian yang kedua kelenturan persendian ya.
kelenturan kekuatan dan daya tahan otot. Nih yang C kelenturan persendian, yang D daya tahan paru dan jantung. Nah, coba kita ingat kembali. Kekuatan dan daya tahan otot. Nah, ini latihannya dengan cara apa anak ustazah? Angkat benda-benda yang berat ya, angkat barbel ya kan, angkat besi. Nah, ya. Ya, angkat benda-benda yang berat tentunya. Misalnya anak ustazah ngangkat air galon ya untuk nuangkan ke dispenser. Nah, sanggup nggak ngangkatnya? Nah, nggak sanggup ustazah. Ya, butuh dilatih ya. Jika itu termasuk salah satu contoh ya anak ustazah ya dalam konsep kekuatannya. Kekuatan, nah daya tahan otot. Nah, jadi kekuatan dan daya tahan otot ini tentunya saling berkaitan ya. Dia saling berkaitan, saling mempengaruhi. Di mana daya tahan otot ini ya kesanggupan ya, kesanggupan fisik kita menahan suatu beban berat ya. Karena kita sanggup tahan ya hingga kita kuat ya dalam melakukannya. Nah, jika dikatakan kita kuat berarti badan kita juga tahan atau mampu menahan suatu beban fisik dari aktivitas yang kita lakukan ya, yaitu angkat-angkat berat tadi ya, menggeser, mendorong, mengangkat ya benda-benda yang berat ya. Nah, itu bisa kita lakukan dalam beberapa menit. Ya, kenapa bisa tahan lama? Karena biasa kita lakukan, sudah terlatih badan kita, fisik kita. Nah, kemudian kelenturan persendian. Nah, kelenturan persendian ini mulai dari sendi apa? Sendi pergelangan tangan kita, kemudian sendi-sendi otot leher kita, kemudian sendi-sendi bahu kita, kemudian sendi apa? Sendi pinggang ya, pinggul pinggang kita, kemudian lagi sendi apa? Sendi persendian lutut ya, lutut. Nah, itu kan sendi-sendi ya. Nah, jadi itu ya termasuk ya daerah-daerah yang rawan sekali ya dalam kita melakukan aktivitas. Jika kita tidak biasa ya melakukan latihan kelenturan, tentu persendian kita ini akan terasa bagaimana? Nyeri, linu, pegel, macam-macam. Ya kan? Macam-macam yang kita rasakan karena kita tidak pernah melatih persendian kita untuk bergerak ya. Jadi butuh latihan. Agar apa? Agar sendi-sendi kita ini leluasa ya bergerak. Ya, fleksibel badan kita ini mau bergerak bagaimana? Mau guling depan, mau kayang, mau squat jump, ya kan? Mau vertical jump ya, berdiri lompat, berdiri kemudian sambil melompat, lari sambil melompat ya. Mau melakukan latihan keseimbangan apa saja gerakannya ya, mungkin guling depan, guling belakang ya, kayang tadi, apalagi sikap lilin, macam-macam gerakan yang lebih berat lagi ya kita lakukan. Kita, badan kita ya, bagian sendi-sendi kita fleksibel, leluasa melakukan latihan gerakannya ya anak ustazah. Jadi butuh sekali ya. Makanya setidaknya ketika pembelajaran ini kita pelajari, anak ustazah ya kiranya bersedia di tempat juga mempraktekkannya sesuai dengan contoh-contoh yang ada pada gambar ini yang bisa anak ustazah amati dan yang ustazah sampaikan ya. Anak ustazah bisa langsung mempraktekkannya. Jadi setelah belajar penjas ini, nah anak ustazah setelah melakukan latihan kebugaran jasmani ini ya, kita sudah ada beberapa kali pertemuan ya untuk kebugaran jasmani ini ya. Jadi anak ustazah bisa langsung melakukan gerakan olahraga yang lebih berat lagi, misalnya squat jump ya, atau mau push up atau mau sit up. Nah, setelah melakukan misalnya latihan kelenturan ya. Nah, jadi latihan kelenturan tadi sudah saya sampaikan ya, mulai dari peregangan, persendian lengan, leher, pinggang, lutut ya, yang sendi ya, bahu juga ya. Jadi dilatih. Nah, kemudian bentuk kebugaran jasmani selanjutnya adalah daya tahan paru dan jantung. Nah, ini dilakukan dengan cara apa? Latihannya bagaimana? Latihannya adalah jogging. Jogging itu bagaimana? Lari-lari kecil ya. Lari-lari kecil dengan jarak misalnya 100 meter, 200 meter anak ustazah ya.
atau mau 300 meter. Nah, boleh ya anak ustazah lakukan, atau jogging larinya bolak-balik boleh ya. Jadi bisa kita latih. Nah, itu bagaimana? Itu akan memacu ya daya tahan jantung dan paru kita. Perlu sekali kita lakukan ya. Kemudian bersepeda juga. Nah, bersepeda ini cukup menyenangkan ya. Jadi anak ustazah yang punya sepeda bisa melakukan bersepeda dalam waktu ya, atau jarak ya yang jauh, waktu yang lama. Nah, bisa ya. Jadi untuk latihan mempertahankan daya tahan jantung dan paru ini, latihannya tidak usah harus berat-berat ya anak ustazah. Nah, voli, tenis, nah tidak harus. Nah ya, jadi cukup dia bersepeda, renang, jogging pagi, lari ya. Nah, bentuk latihannya seperti itu saja dia. Ya, tidak harus dia angkat-angkat berat, tidak harus dia main voli ya, melompat-lompat, tidak. Nah, apalagi misalnya usia tua. Kemudian orang-orang yang sudah pernah terkena jantung koroner, nah ya. Jadi dia tidak harus melakukan aktivitas olahraga yang sangat berat sekali. Jadi olahraganya seperti itu saja. Naik sepeda, berenang, lari pagi ya, jogging ya. Lari jarak pendek ya, kemudian jogging ya. Nah, seperti itu bentuk latihannya. Selanjutnya kita lihat lagi aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Nah, ini kembali disebutkan lagi di sini ya. Setelah yang pertama tadi latihan kekuatan dan daya tahan. Itu tadi yang di atas adalah daya tahan otot. Nah, ini daya tahan. Daya tahan ini meliputi ya bagian dari seluruh tubuh kita ya, anak ustazah. Otot-otot ya, termasuk juga latihan daya tahan otot kita, sendi-sendi kita semuanya ya, dalam melakukan gerakan olahraga ya, dalam melakukan aktivitas juga tentunya. Dalam melakukan bentuk latihan kekuatan dapat dibagi menjadi 3 prinsip ya: bergerak, mengangkat, meregang ya. Tadi bergerak ya seperti apa? Jogging, senam aerobik. Nah, senam aerobik ini senam yang bagaimana anak ustazah? Ya, senamnya sangat leluasa ya. Bagaimanapun bentuk gerakannya bebas ya. Nah, itu dia ya. Tapi kita yang pernah kita praktekkan adalah bagaimana senam kebugaran jasmani, SKJ ya, senam kebugaran jasmani ya. Senam kebugaran jasmani ya, itu senam meliputi dari gerakan tangan, kepala, bahu, semuanya ya, kaki. Nah, itu yang biasa-biasa saja ya, tidak sampai aerobik yang gerakannya sangat ya mungkin menguras energi ya. Nah, ya. Jadi kemudian apalagi berenang ya. Nah, itu tadi bentuk bergerak. Kemudian mengangkat ini tadi seperti yang saya sampaikan adalah mulai dari mengangkat, mendorong, menarik beban ya, baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda. Jadi mengangkat di sini ya, mengangkat badan kita. Kita kalau mengangkat badan kita aja sudah tidak sanggup, bagaimana kita mau mengangkat sebuah benda yang berat, ya kan? Nah, jika anak ustazah sudah tidak mampu mengangkat beban berat badan anak ustazah, misalnya anak ustazah naik turun tangga saja sudah 5 anak tangga saja sudah kelelahan, iya kan? Itu kan berarti bebannya cukup berat ya, beban terhadap berat badan kita itu cukup berat berarti ya kan. Belum lagi kalau kita harus mengangkat benda yang berat ya, misal saja lah yang paling sering kita misalnya mengangkat air galon ya kan, mungkin kita udah nggak mampu ya, karena mengangkat beban berat badan kita saja sudah kita tidak mampu seperti itu ya. Konon lagi benda-benda yang berat, misalnya lagi barbel ya kan, dumbbell. Nanti anak ustazah lihat ya bentuk dumbbell ini bagaimana. Barbel tahu ya, bola medicine. Nah, ini walau alam ya, ini bola yang dipegang di tangan ya, itu kalau nggak salah terbuat dari apa, besi ya, walau alam. Nanti kita lihat lagi ya media lain ya yang bola medicine itu yang bagaimana ya, anak ustazah bisa melihatnya. Kemudian latihannya bisa weight training, calisthenic training, push up, back up, sit up. Nah, ini latihan-latihan yang menguras kekuatan dan daya tahan anak ustazah ya. Tentunya harus latihan kelenturan dulu ya, seperti yang di atas tadi, latihan kelenturan dulu ya, peregangan. Nah, kemudian meregang.
Nah, ini mengulurkan otot meregang persendian. Nah, ini dia. Jadi latihan kekuatan itu meliputi 3 bentuk prinsip ya. Ya, meregang, bergerak, meregang, bagaimana? Mengangkat. Nah, jadi 3 dia. Ya, prinsip yang harus dipegang dalam melakukan latihan kekuatan dan daya tahan. Karena inilah dia kuncinya, ya, kuncinya, ya. Dikatakan kita kuat, ya, dikatakan kita kuat dan bisa bertahan lama dalam melakukan suatu aktivitas kebugaran jasmani. Nah, ya, jika ketiga prinsip ini ada pada kita, ya, kita sudah melakukan latihan kelenturan, kemudian kita sudah terbiasa melakukan gerakan, melompat, berlari, bersepeda, berenang, kemudian kita sudah terbiasa akhirnya kita terbiasa mengangkat beban-beban yang berat, ya. Apakah mulai dari beban berat badan kita, kemudian mengangkat beban-beban yang lain dari benda, ya, anak ustazah. Jadi ini adalah kunci dari kita melakukan kebugaran jasmani, ya. Jadi dikatakan kita kuat dan tahan lama terhadap beban fisik itu kita harus ada prinsip ini, ya. Baik anak ustazah, kita lanjut. Nah, kita yang lalu sudah sampai pada gambar-gambar, ya, atau pada contoh-contoh seperti ini, ya, push up di mana tangan dan lutut sebagai tumpuannya, ya. Nah, ini sudah bisa anak saja praktekkan sekarang, ya. Mulailah dari latihan kelenturan, sendi-sendi, pergelangan tangan dulu. Ayo sekarang dipraktekkan sendi-sendi, pergelangan tangan, ya, hitungan 1 ke 8. Udah, kemudian sendi bahu. Di mana sendi bahu anak saja bisa melakukan bagaimana? Menyilang tangannya di belakang dada, ya. Menyilang tangan di belakang dada, di mana gantian, ya, tangan kanan menarik tangan kirinya di belakang punggung, tangan kanannya diangkat ke atas, ya, kemudian menarik tangan kiri dari belakang punggung. Nah, 1 ke 8 hitungan. Ayo kita mulai sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian, ya. Gantian. Sanggup nggak? Aduh, nggak sanggup nih. Kalau yang kiri narik tangan kanan, sanggup nggak? Nggak sanggup, ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian lagi mengangkat kedua kaki kita, ya, ditekuk ke kiri, ke belakang, ya. Kemudian, ya, kaki kiri, kaki kanan ditekuk, duanya ke belakang, 1 kali 8 hitungan. Kita mulai sekarang. Anak ustazah praktekkan, ya. Ya, sampai 8 kali hitungan. Jika sudah, liukkanlah pinggang anak-anak ustazah ke kiri dan ke kanan, ya. Jika zoom nanti ustazah, ya, bisa sebenarnya menyuruh anak ustazah mempraktekannya, jadi ustazah bisa lihat langsung, ya. Cuma ketika zoom kita sudah ujian praktek itu, ya, anak ustazah. Tapi tidak mengapa, ustazah masih bisa menunjuk anak ustazah untuk mempraktekannya sebelum anak ustazah nanti mengirim video-video praktek tentang kebugaran jasmani yang nanti ustazah jelaskan ketika zoom praktek, ya. Ya. Pada ujian praktek minggu depan insyaallah. Ya, di hari Sabtu, ya, anak ustazah, ya. Jadi setelah itu bagaimana? Sudah selesai, ya, mulailah anak ustazah melakukan push up seperti ini. Ayo mulai dengan bertumpu kedua lengan dan lutut, ya, di lantai. Hitung 1 kali 8. Sanggup nggak hitung 1 kali 8? Tidak sanggup 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jika masih sanggup menambahnya 3 kali lagi, tambahkan 3 kali hitungan lagi. 6, 7, 8. Nah, ya. Ini posisi push up bisa dilakukan dengan 2 cara, ya, anak ustazah, di mana tangan dan lutut sebagai tumpuan. Nah, jika ini tangan dan ujung-ujung jari sebagai tumpuan push up, ya. Nah, 1 kali 8 hitungan. Nah, kemudian push up dengan tumpuan kedua ujung jari dan lengan. Posisi pinggul ditinggikan. Nah, seperti ini. Ya. Coba anak ustazah latih push up seperti ini. Ya, 1 kali 8. Kita mulai, ya.
tadi setelah tangan dan lutut, ini tangan dan ujung jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian lagi kekuatan daya tahan otot perut, sit up. Sit up ini bisa dilakukan dengan dua cara. Nah, ini kakinya ditekuk, bisa. Kakinya ditekuk, bisa juga diluruskan ya, bisa dilakukan dengan dua cara. Ya, mulai anak ustazah praktekkan sekarang ya. Jadi anak ustazah tidak jenuh hanya mendengarkan teori dari ustazah. Jadi anak ustazah bisa langsung praktekkan di tempat sekarang. Sekaligus anak ustazah berolahraga. Karena satu hari ini cuma 2 pelajaran ya kan. Lakukan olahraga ini dulu ya. Sit up, mulai. Posisi tidur, terlentang kedua lengan di belakang kepala. Kita mulai. 1, ya, angkat badannya, tekuk perutnya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dibiasakan ya anak ustazah. Sebenarnya kalau anak ustazah mengikuti pembelajaran olahraga ini cukup asik ya. Nah, ada lagi seperti ini, kurs terbalik. Ya, kurs itu sama dengan ya seperti sit up ya. Sit up dimana ini lutut, panggul dan kaki yang diangkat, tarik ke depan dada ya, kurs terbalik namanya. Nah, kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai. Nah, ini bisa juga, ini juga mudah anak ustazah. Ayo dipraktekkan sekarang. Tangannya ke belakang ya, tarik panggulnya dan kedua kaki, mulai 1 ya, 2, 3, 4, 5 ya, 6, 7, 8. Jadi anak ustazah praktekkan ya ini ya. Nah, bisa juga dengan seolah-olah menarik tali hingga pundak terangkat dari lantai. Nah, ini juga bisa. Tapi ini mungkin anak ustazah tidak ada ya tali yang bisa digantung hingga anak ustazah menariknya seperti ini dan punggungnya terangkat ya. Cukup dari anak ustazah melakukan sit up ya, sit up ya. Nah, selanjutnya kekuatan daya tahan otot punggung. Nah, ini back up, tidur telungkup ya, back up. Jadi anak ustazah tinggal mengangkat punggung anak ustazah ke belakang. Ini manfaatnya apa? Untuk melatih kekuatan otot punggung anak ustazah ya. Nah, ini back up. Ayo diperagakan sekarang sampai 8 kali hitungan. Tidur telungkup, tangannya lurus ya, di samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini juga ya anak ustazah. Coba anak ustazah peragakan ini. Enggak usah ya, tidak harus hanya bola ya anak ustazah ketika melakukan back up. Lihat nih ya. Punggung eksistensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menarik meraih bola di depan. Jika ada bola anak ustazah bisa peragakan ini. Anak ustazah posisinya telungkup. Kemudian ada anak ustazah posisikan seperti gambar ini, memberikan bola ke anak ustazah dalam posisi tungkup, dan anak ustazah mengangkat badan anak ustazah untuk mengambil. Apa yang anak ustazah rasakan? Pasti ini punggung dada kita dan bahu kita ini terasa ketarik ya, dan agak nyeri-nyeri. Kenapa seperti itu? Karena anak ustazah tidak membiasakan gerakannya. Tapi jika anak ustazah hari ini memperagakannya, saat ini memperagakannya, kemudian nanti sore peragakan lagi, mungkin besok peragakan lagi, insya Allah tidak senyeri pertama anak ustazah ya merasakannya ya. Nah, ini sudah ustazah praktekkan. Jadi karena tidak terbiasa ya, mungkin kita melakukan backup ya. Backup ini tidak hanya mengangkat otot punggung, ini tangan kita meraih satu benda sambil telungkup. Nah, ini ketarik ini. Dada kita ini merasa ketarik hingga sendi-sendi lengan bahu kita ya. Jadi terasa nyeri-nyeri. Nah, tapi nanti sore kita peragakan lagi mungkin tidak senyeri pertama kita melakukannya. Coba dibiasakan
ya sekarang ya, kalau bisa ya ada adik tidak harus bola, misalnya anak ustazah mau meraih satu benda yang panjang ya, jadi direnggangkan tangannya untuk mengambil benda yang panjang tersebut ya, apakah itu misalnya botol, apakah itu kayu ya. Jika tidak ada bola bisa dengan benda lain ya, meraih, mengambilnya ya dengan meluruskan kedua tangannya. Pasti terasa itu anak ustazah ya, bagi yang pertama kali melakukannya. Kemudian begitu juga dengan kiranya memberikan benda, naik turun ya. Nah coba kita lihat, kita sudah memegang benda nih, kita naik ya, tangkap, mengangkat, apa namanya, menerima benda, pengoporan ya, ini biasanya bola ya, pengoporan benda yang kita pegang ketika sambil kita posisi telungkup seperti ini. Nah itu akan terasa sekali ya. Tapi jika anak ustazah melakukannya terus, ini punggung anak ustazah akan lentur dan fleksibel dan tidak akan terasa lagi nyeri-nyeri ketika melakukan ini. Jadi punggung kita itu fleksibel ya dalam melakukan gerakan bagaimana saja. Pernah anak ustazah melihat senam lantai berupa salto, guling depan, guling belakang, kemudian dia sanggup menekuk ya badannya sampai membentuk sebuah bola bulat ya. Anak saja pernah melihat seperti itu. Ya, dimana tidur telungkup ya, ini kaki sudah sampai ke atas punggung dan tangannya juga sampai memegang kakinya ya, jadi bentuknya sudah membulat seperti bola itu badannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena badannya itu lentur ya jadi elastis, kita lihat elastis seperti karet ya, mau ditekuk bagaimana saja bisa ya. Nah itu karena sudah biasa dia melakukan latihan-latihan kelenturan, kemudian mengangkat-ngangkat kaki, lengan, punggungnya, semuanya ya anak ustazah. Jadi ustazah pernah melihat seperti itu ya, hingga badannya itu lentur ya, jadi bentuknya itu sudah seperti bola. Bisa anak ustazah gambarkan? Nah jadi yang bersandar ke lantai itu hanya perutnya dan panggulnya saja, dimana kaki sudah di atas panggul ya, pinggang belakang ini, dan tangannya sudah menarik kakinya ya, ya, dimana kepalanya keluar dari sela-sela kedua tangannya ini ya. Bisa anda saja bayangkan, jadi bentuk badan itu sudah seperti bola, membulat seperti itu ya. Nah itu luar biasa, masya Allah ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah saking elastisnya, saking fleksibelnya lah badannya ya, terkesan seperti elastis ya, kayak benda apa saja ya, karet saja ya, badannya itu bisa ya dia buat seperti itu. Nah itu bagi yang sudah biasa. Nah ada lagi di sini kekuatan daya tahan ya anak ustazah, naik turun bangku sambil berdiri ini ya. Ada lagi sambil mengangkat bola, ini juga sudah minggu lalu. Kemudian sambil berjongkok. Nah kemudian latihan kelincahan ini ya anak ustazah, lari zigzag ya, kemudian lari melompati bangku, ini juga sudah. Ini melompati bangku secara zigzag, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan ya, sepanjang bangku. Dan latihan kelenturan ini juga sudah anak ustazah. Ini anak ustazah praktekkan sekarang bisa ya dengan adik misalnya. Nah jika diluruskan seperti ini, tangan anak ustazah tidak akan sampai, makanya kita gunakan kain agar bisa tarik menarik jika posisi kakinya seperti ini. Tapi posisinya jika direnggangkan begini, nah mungkin tangannya akan sampai ya. Oke, langsung dipraktekkan ya di tempat. Kemudian lagi kelenturan otot punggung ya anak ustazah. Nah bisa dilakukan dengan kayang. Nah ini dia ya anak ustazah. Inilah materi kebugaran jasmani yang minggu lalu juga sebenarnya sudah ustazah jelaskan, tapi tidak mengapa kita ulang-ulang agar kiranya paham nanti ketika ujian praktek ya anak ustazah. Ya materi kita sudah habis tentang kebugaran jasmani ya. Jadi anak ustazah ya, di sini ada latihan soal.
Latihan soal anak ustazah. Coba anak ustazah, tugasnya ya. Coba anak ustazah sebutkan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani yang kita pelajari tadi. Ada sampai dari kekuatan. Ya, ringkasan sajalah ya. Ringkasan saja ya, ringkasan materi kebugaran jasmani. Ya, ringkasan materi kebugaran jasmani anak ustazah ringkas, kirimkan sama ustazah fotonya. Jadi anak ustazah ringkas misalnya seperti ini, latihan kekuatan. Latihan kekuatan itu apa? Kemudian sebutkan contoh latihannya. Nah, itu yang perlu anak ustazah ringkas, dan sampai habis materi kebugaran jasmani ini ya, karena kita sudah berapa kali pertemuan, harusnya itu sudah ada ya, sudah ada ringkasan itu. Jadi sebenarnya tinggal menambah sedikit lagi. Yang bagian belum siap selesaikan hari ini ya, kirim ke ustazah ya ringkasannya ya. Mungkin itu saja tugasnya. Jadi ustazah mau lihat anak ustazah ya, sampai terakhir kita belajar PJOK hari ini, anak ustazah meringkas atau tidak ya, dan bahan ujian anak ustazah juga ya, anak-anak ustazah sekalian. Jadi seperti itu bentuk latihannya. Misal tadi daya tahan otot, daya tahan paru dan jantung, pengertiannya, kemudian contoh latihannya. Begitu seterusnya latihan latihan kekuatan daya tahan. Nah, bentuk-bentuk contohnya kekuatan daya tahan perut dilakukan dengan apa? Misalnya sit up. Nah, seperti itu ya, push up, back up. Nah, baik. Mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Anak-anak saja, selamat belajar, semangat terus. Kita cukupkan sampai di sini. Ya. Insyaallah kita sambung minggu depan di waktu ujian praktek ya. Kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.